pijakan ini dikatakan dengan huwa angsakum minal ard. Ditekankan menjadi sebuah didasari sebuah nisbah dia Allah itu seperti menduding kita. Kowe ki ngerti ya, kowe ki sadaro, kowe ki tak kei utek, kowe ki tak kei akal, dan kamu itu hidupmu itu di dunia ini itu menginjak bumi dan memakan hasil bumi. Dikatakan bahwa manusia itu mintin, manusia itu diciptakan kholaknal insan min nutfah atau min turab atau min tin, diciptakan dari turab tanah atau dari tin, tanah lempung atau dari nutfah. Jadi semua ini adalah hasil bumi. Beras jadi dari bumi, dari tanah lah begitu, buah dari tanah, daging pun juga memakan hasil bumi. Allah memerintahkan kita untuk memiliki kesadaran bahwa kita itu merambah di bumi, berjalan di atas bumi, hidup di atas bumi, dipendem ya di bumi. Maka tempat asalmu yang dari bumi, semua fisikmu itu songkot tanah, lahirmu itu songkot tanah, maka kamu harus sadar bumi ini kamu diperintah, saya perintah fiha di dalam menjalani kehidupan ini wastaghfiruh wastakmarokum untuk menjadi pemakmur. Kemudian menjalani kehidupan ini dengan wastaghfiruh dengan perilaku ampunan, perilaku sopan, perilaku santun, komunikasi yang baik. Wastaghfiruh itu perilaku ampunan. Ora kok beristighfar begitu. Fastaghfiruh itu perilaku ampunan, enek sini begitu ya, bukan faqaulus istighfar kan, bukan kalimat istighfar, tapi fastaghfiruhu, maka miliki perilaku ampunan di dalam kita menjalani kehidupan ini. Kemudian juga miliki perilaku taubat ilaihi, selalu sadar bahwa kita itu bakal dipendem, bakal kita ditanam di dalam tanah. Perilaku ampunan itu luar biasa jika dijabarkan menjadi sebuah sistem manajemen. Perilaku tubuh ilahi akan luar biasa saat kita menjabarkan dalam bentuk administrasi dan manajemen sistem. Maka kalau kita melihat ini, apa yang dimaksud ilmu agama dan apa yang dimaksud ilmu umum? Kalau kita tidak menguasai ilmu umum, tapi tolong kita tidak perlu mendeklarasikan diri, kemudian memposisi orang yang belajar kita anggap umum itu tidak belajar agama kan. Yang bahaya itu orang ketoknya belajar agama, akan tetapi agama dijual, dijadikan alat untuk income. Itu kan yang nggak kalah bahaya begitu kan. Satu sisi ada ayat-ayat kita itu untuk mengembangkan sebuah potensi. Kemudian ada satu perilaku yang kita tidak bisa menghindar. Karena kalimatnya kala lama ya qadima amaroh. Kalimatnya adalah sekali-kali jangan kamu itu menjadi manusia yang merusak. Jangan sekali-kali kamu menjadi manusia yang tidak melakukan apapun di dalam kehidupan dunia ini, dan kamu tidak dikatakan menjalankan apapun jika kamu belum ma'amaroh, melakukan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah. Abasa 23. Fal yang during nisan ila to'amih. Jika kamu tidak mencermati, menganalisa, mencermati dan memperhatikan makanannya gitu loh. Akhirnya karena kita mungkin hanya ngaji, esok ngaji semaan, sore kitab upomone begitu, akhirnya gak dong karo pertanian. Gampang loh diracun, gampang dibodohi, gampang. Sebenarnya kita tuh seharusnya turut bersalah. Bahkan harusnya kita memiliki perilaku simpatik terhadap keadaan bangsa dan negara ini yang terjadi fluktuasi yang luar biasa, harga luar biasa. Mungkin bisa jadi negara sampai kebingungan, pajak yang sekarang ini banyak bertambah, naik katakanlah maksud saya,
Mungkin karena juga hutang yang semakin menumpuk. Sedang ahli finansial, ahli sumber daya, mengelola sumber daya, ahli manajemen, kuwi ora dong karo masalah perilaku mental. Atau orang yang gak dong agama, sing wong agama ora dong karo perilaku finansial, gak dong karo perilaku ekonomi. BIJ ki apa to, bursa efek ki apa to, kan gitu. Gak dong, akhirnya mergo nggak paham carane melipir, itu mengatakan itu ilmu kafir. Itu cara melipir yang paling mudah, supaya kita tidak ditanya renik-renik, supaya kita tidak tanya macam-macam. Karena faktanya enggak dong karo kimia, enggak paham karo matematika, enggak paham karo kedokteran. Akhirnya kita mohon kuwiki ilmu dunya. Kan itu yang sering terjadi untuk menghindari pertanyaan lebih lanjut supaya kita tidak tampak bodoh. Itu biasanya caranya begitu. Tak warai carane kowe. Kalau kamu nggak ahli di bidang tertentu, maka kamu bisa membuat olokan terhadap itu, kan gitu. Nek pengen ndang mlebu neraka. Nah gitu. Mengakui dengan gentle itu kan menjadi berat. Ana sebab nama asoba. Sehingga Allah itu menekankan kehidupanmu itu saya kasih air, baik dari dalam tanah ataupun saya curahkan hujan. Kelola. Iki ayat ki nggak terima kembangan hanya sebagai syair. Ayat ini itu diungkap ana sobabnal ma'asoba, kelola. Tsumma saknal aradu sako. Jika kamu kelola biji-biji yang tanaman yang bisa ditanam, maka dia akan membelah. Sakot kena, maka dia akan membelah, muncul menjadi sebuah pohon. Darinya kamu makan, gitu. Yasin ki cenderungnya hanya digunakan kanggo wong supaya cepat mati, dan yang kedua tinggi kelengkapan tahlil, gitu ya. Artinya membaca yasinan. Jadi identik bahwa yasin itu identik dengan kematian. Ironinya nenek wong mati ketoke sedih, tapi di jero seneng sebab ento ambeng, kan gitu. Untuk berkat kok nenek wong mati 7 dino. Tapi kita melupakan ayat yang sering kita baca. Wa ayatu mulahul artu maitah ahyainaha wa akhrajna minha khaba faminha ya'kulun. Kan gitu kan? Salah satu tanda dari Allah bagi mereka yang beriman, kan begitu seharusnya, yakni mereka menunjukkan dan mengetahui bumi yang mati itu untuk dihidupkan, diberi tanaman. Kami hidupkan bumi itu dan kami keluarkan dari bumi itu biji-bijian, dan biji-bijian itu bisa kamu panen dan kamu makan. Kan di jerone ayatnya kan berkaitan dengan tata cara mengelola tanaman yang baik. Bahkan di ayat 80-nya tentang energi. Ini sekilas.